أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا تفقهوا أقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم وهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan Tuan Imam Masjid Al-Bukhari hafizahullah, yang saya muliakan ajat puasa para asatidz, ustadzat, a'azzakumullah jami'an, dan yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, a'azzakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini khususnya kita masih lagi diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya yang dipilih untuk mengimarahkan rumahnya yang mulia ini. Dan perlu kita ketahui bahwa salah satu sifat dan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat adalah mereka yang mengimarahkan rumah Allah. Dan menurut fuqaha, mengimarahkan rumah Allah ini terbahagi kepada dua. Ada al-imarah al-hissiyah, mengimarahkan rumah Allah secara fizikal, dan ada pula mengimarahkan rumah Allah dalam bentuk spiritual ataupun ma'nawiyah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ila akhiril ayah. Yang memakmurkan, yang mengimarahkan rumah-rumah Allah ini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat. Dan marilah kita memohon kepada Allah, meminta dan bermunajat kepada Allah, semoga iman, semoga taufik dan hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita, khususnya untuk dapat mengimarahkan rumah Allah ini, Allah kekalkan, Allah tetapkan, dan juga Allah pelihara. Karena iman, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, letaknya di hati. Takwa letaknya di hati. Jadi ketika kita datang ke rumah Allah ini, ketika kita nak mengimarahkan rumah Allah ini, tentulah berdasarkan iman dan takwa kita kepada Allah. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu letaknya di hati. Dan Nabi senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah dengan menyebut, Ya muqallib al-qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan, wahai Allah, zat yang membulak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ya Allah terhadap agama dan juga melakukan ketaatan kepadamu ya Allah. Pada saat itu Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha pun bertanya sambil heran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ummul Mukminin? Ya Rasulullah, ma aktsaru du'aika ya muqallib al-qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kenapakah wahai baginda Rasulullah, saya banyak mendengar engkau berdoa kepada Allah
dengan menyebut ya muqallib al-qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umma Salamah, wahai Ummu Salamah, laisa adamiyun illa wa qalbuhu baina isbu'aini min asabi'illah. Bahwa setiap anak Adam ini hati mereka berada di antara dua jari dan jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azagha. Kalau Allah berkehendak, maka Allah tetapkan hati hamba tadi di dalam ketaatan. Kalau Allah juga berkehendak, maka Allah akan bengkokkan, maka Allah akan jadikan hati itu menyimpang daripada jalan yang benar. Kemudian pada saat itu Mu'adz ibnu Jabal membaca dan berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jadi ini adalah doa yang amat-amat penting untuk kita senantiasa bacakan, untuk senantiasa kita doakan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong di antara hamba-hamba yang diberikan ketaatan dan juga rahmat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, masih lagi kita membicarakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan at-tahabbu fillah, yaitu saling berkasih sayang di antara satu dengan yang lainnya kerana Allah. Jadi wasiat Rasulullah yang kita bacakan pada minggu pertemuan sebelumnya, bahwa iza ahabba ahadukum sahibahu, apabila salah seorang engkau wahai umatku, dia kasih, dia sayang kepada mana-mana sahabat dan saudaranya, falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah, maka datanglah ke rumahnya dan bagi tahu kepada sahabat tersebut, sesungguhnya aku kasih kepadamu, aku cinta kepadamu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Rasulullah memerintahkan, berwasiat dan menyeru kita untuk saling berkasih sayang? Sejauh manakah kelebihan dan kepentingan berkasih sayang kerana Allah ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah? Maknanya terdapat banyak sekali kelebihan dan juga manfaat serta fadilat bagi orang-orang yang suka ataupun yang saling berkasih sayang. Di sini ada 8 kelebihan yang akan kita bincang. Ada 8 fadilat bagi yang akan didapat oleh seseorang hamba tadi kalau ia saling mengasihi karena Allah, di jalan Allah. Adapun kelebihan berkasih sayang yang pertama kerana Allah, bahwa mereka yang kasih kepada saudaranya karena Allah, mereka adalah orang-orang yang berhak untuk mendapat kasih dan juga rahmat Allah. Kalau kita tanya diri kita semua, apakah kita nak menjadi hamba yang dikasihi oleh Allah? Maka tentulah jawabannya kita nak, ya, di antara hamba-hamba yang dicintai, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara itu tidak datang begitu saja, tuan-tuan. Tentulah kita perlu mengambil sebab agar supaya Allah kasih kepada kita, agar supaya Allah cinta kepada kita. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama tadi adalah kita hendaklah saling berkasih sayang. Jadi kelebihan orang yang berkasih sayang kerana Allah, yang pertama dia akan mendapatkan anugerah, yaitu kasih dan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapalah yang tak nak, siapalah yang tak rida, siapalah yang tak sudi menerima kasih dan juga cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam hadis Al-Qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya
wa haqqat mahabbati lil mutabazilina fiyya al mutahabbuna fiyya ala manabir min nur yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada, rawahu Ahmad. Dalam hadis Al-Qudsi ini Allah menjelaskan bahwa sesiapa yang berkasih sayang di muka bumi ini kepada sesama makhluk, maka kata Allah, ia berhak mendapat kasih sayangku. Jadi Allah memberikan kategori-kategori hamba dan golongan-golongan yang berhak mendapat kasih sayangnya. Siapa saja? Jadi orang yang berhak mendapat kasih sayang Allah itu, yang pertama adalah al-mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang karenaku, kata Allah, bukan karena ada kepentingan yang lain, mutlak ikhlas kerana Allah. Tak peduli saudaranya tadi adakah dia sesama bangsa ataupun tidak, selama sesama Islam dan sesama akidah, sesama umat Rasulullah, maka ia mengasihi sahabat dan saudaranya tadi kerana Allah. Yang kedua adalah golongan yang mutawassilina fiyya. Golongan yang berhak mendapat kasih sayang daripada Allah adalah orang-orang yang saling berhubung silaturrahim, saling melawat, saling menziarahi, saling menguatkan dan mengukuhkan hubungan tali silaturrahim. Yang ketiga, dalam hadis Al-Qudsi ini Allah menyatakan mereka yang berhak mendapat kasih dan sayangku juga adalah golongan yang al-mutanasihuna fiyya, yang suka menyampaikan nasihat, saling menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia nampak saudaranya ada melakukan kesalahan, maka dia nasihati. Kalau dia nampak ada saudaranya melakukan kemaksiatan, maka dia lakukan perbuatan nahi mungkar tersebut. Inilah orang yang berhak mendapat kasih sayang daripada Allah. Dan juga orang yang berhak mendapat kasih sayang daripada Allah dalam hadis Al-Qudsi ini juga adalah orang-orang yang al-mutazawiruna fiyya, yang saling menziarahi, yang saling melawat antara satu dengan yang lainnya. Juga golongan yang berhak mendapat kasih dan cinta daripada Allah adalah al-mutabaziluna fiyya, mereka yang berkorban, mereka yang mengorbankan sebahagian hartanya ataupun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan golongan yang berhak untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Maknanya dia tidak bakhil, dia tidak kedekut. Kalau ada rezeki, dia rida karena Allah mengorbankan sebahagian nikmatnya tadi untuk menjadikan amalan tersebut adalah amalan yang dikasihi oleh Allah, yaitu bersedekah ataupun memberi hadiah ataupun saling memberi antara satu dengan yang lainnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dulu pernah kita sampaikan bahwa la yajtami'u al-bakhilu wal imanu fi qalbi al-mu'min atau kama qala. Kata Rasulullah, tidak akan berkumpul, maknanya tidak akan pernah bersatu iman dan juga sifat bakhil di dalam hati seorang muslim. Maksud daripada hadis ini, sesiapa yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku Islam, tapi memiliki sifat bakhil, maka dakwahan ataupun pengakuan tersebut adalah palsu. Karena apa? Karena sifat bakhil tidak akan mungkin bersama dengannya sifat ataupun iman di dalam hati orang tersebut. Diriwayatkan bahwa tuwfiya ahad as-sahabah minal ansar, seorang lelaki daripada golongan al-ansar, yaitu orang-orang yang ada di Madinah, telah meninggal dunia, wafat. Kemudian pada saat itu di antara sahabat yang hadir melawat dan mengunjung jenazah tersebut mengatakan, tubalahu, beruntunglah kawan kita ni, berbahagialah dia ni, bahwa syurgalah tempatnya, bahwa baiklah akhirnya, bahwa tempatnya adalah tempat dengan orang-orang yang selamat daripada azab Allah. Jadi ingin saya pesan kepada diri saya dan kita semua tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahwa kita disyariatkan dan dituntut untuk berdoa.
untuk memohon kepada Allah bagi saudara kita, tapi kita tidak dibenarkan at-ta'adi. At-ta'adi di sini maknanya ucapan kita tu seolah-olah telah menjamin saudara kita ni tadi confirm selamat daripada azab Allah, confirm selamat masuk ke syurga Allah. Ini kadang-kadang berlaku dalam ucapan kita. Kita nampak ada satu sahabat kita, memang dia orang yang soleh, kemudian kita pun mengucapkan, beruntunglah dia, syurgalah tempat dia tu, husnul khatimah lah dia tu. Subhanallah, hati-hati, ini boleh menggugurkan amal ibadah. Kenapa tuan-tuan? Karena ucapan tersebut kita seolah-olah lebih tahu daripada Allah berkenaan dengan qada dan juga qadar. Ini berkenaan dengan hal yang gaib, dan yang gaib hanya diketahui oleh siapa? Oleh Allah sahaja. Jadi jangan sekali-kali ucapan kita mengatakan beruntunglah dia, anak dia soleh, masuk syurgalah anak dia tu. Ini ucapan seolah-olah kita menjamin orang yang meninggal tersebut memang confirm, padahal tak tahu lagi. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah kepada lelaki yang mengatakan beruntunglah sahabat kita daripada orang Al-Ansar ni, sebab ia meninggal dunia dalam keadaan yang baik, maka syurgalah tempatnya. Maka ditegur oleh Rasulullah, ma yudrika antakula misla hadha. Kata Rasulullah, wahai sahabat, apa bukti dan juga apa argumen kamu sehingga kamu berani dan mampu menjamin dalam kata-katamu tadi mengatakan kawan kamu yang meninggal ini adalah orang yang beruntung, memang confirm masuk ke dalam syurga Allah. Kamu tahu, kata Rasulullah, boleh jadi ketika dia hidup di dunia dulu memang dia adalah orang yang soleh, menolong agama Allah, berperang bersamaku, kata Rasulullah, tetapi itu tidak bermakna ia lepas daripada hisab Allah. Boleh jadi ada dua perkara yang pernah dia buat di dunia dulu, yang dua perkara ini yang menyebabkan dia tertahan untuk langsung masuk ke syurga Allah. Apakah dua perkara tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah, la'allahu yumsiku ma la yunqisuhu. Di dunia dulu, ketika dia hidup, ketika diberikan Allah rezeki dan nikmat, mungkin boleh jadi dia pernah bakhil, dia pernah menahan harta dia tadi untuk tidak diinfakkan di jalan Allah karena takut harta itu berkurang, karena takut harta itu habis. Maknanya ketika ada peluang untuk menginfakkan harta itu di jalan Allah, dia tidak gunakan peluang tersebut. Sebab apa? Sebab takut hartanya berkurang, takut duitnya habis. Kalau ini yang berlaku kepada orang-orang yang soleh, maka tunggulah akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya. Yang kedua, boleh jadi hamba yang soleh ini, sahabat ini yang taat kepada Allah ni tadi tidak langsung serta masuk ke dalam syurga Allah. Boleh jadi perkara yang kedua yang pernah ia lakukan di dunia dulu, la'allahu yatakallamu fima la ya'ni. Mungkin dulu pernah dia selalu ataupun pernah mengucapkan satu ucapan ataupun perkataan yang sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya, dunia dan akhiratnya. Jadi hadis ini nak menegur kita, nak memberikan pesanan kepada kita dimanapun kita berada. Ketika kita berada di rumah Allah, jaga percakapan kita. Ketika kita berada di mana-mana majlis pun, jaga, cek dulu ucapan kita. Karena setiap perkataan yang sudah lepas tu, nanti semua ni akan ditanya dan disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan yang berikutnya tadi yang berhak untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah orang-orang yang saling berkorban. Berkorban tenaga, berkorban harta, berkorban masa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tuan-tuan ada yang mengorbankan harta,
ada yang mengorbankan masanya untuk merakam, untuk merekod contohnya majlis-majlis ilmu di rumah-rumah Allah, yang rekod tersebut tujuannya adalah untuk disampaikan kepada orang lain, untuk didengar oleh orang lain. Maka ini kategori orang yang mutabazilun, orang-orang yang berkorban karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang mereka dapati ketika mereka berhak mendapat kasih sayang daripada Allah pada hari akhirat kelak, kata Allah, al-mutahabbuna fiyya, khususnya orang yang berkasih sayang kerana aku, kata Allah, ala manabir min nur, mereka nanti akan berada di atas mimbar daripada nur kusediakan, kata Allah, yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyun was-siddiqun was-syuhada. Pada saat mereka berada di atas mimbar tersebut, kata Allah, para nabi, para orang-orang yang siddiqun, dan juga orang-orang mati syahid, mereka cemburu, mereka jealous melihat tempat yang begitu mulia disediakan oleh Allah bagi hamba yang berkasih sayang kerananya. Jadi orang yang berhak mendapat kasih sayang daripada Allah khususnya adalah orang-orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai, ikhlas kerana Allah. Ini kelebihan yang pertama. Jadi kelebihan yang pertama yang didapat oleh hamba, kalau dia berkasih sayang karena Allah, dia akan berhak mendapat kasih dan cinta daripada Allah. Kemudian kelebihan yang kedua, orang yang berkasih sayang kerana Allah, mereka adalah di antara 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari kiamat kelak tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, tak ada lagi pokok, tak ada lagi bumbung, tak ada lagi atap yang tempat kita berteduh. Semua sudah berubah. Bahkan pada saat itu matahari sangat dekat jaraknya daripada hamba. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tudna asy-syamsu yaumal qiyamah minal khalaiq kaqadri mil. Bahwa matahari pada hari kiamat kelak dekat sungguh jaraknya daripada hamba-hamba ni, daripada makhluk-makhluk Allah ni tadi. Bahkan dekat ni tadi jaraknya adalah seperti mil. Mil di sini maksudnya sama ada ukuran satu batu ataupun ukurannya ketika kita meletakkan celak di antara ujung mata ke mata yang lainnya. Hanya sebatas tu sahaja. Ketika kita celak mata kita tu, maka itu sahaja jarak mil tu. Bayangkan dekatnya matahari kepada makhluk. Fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil arab. Pada hari itu, pada hari kiamat kelak, ketika matahari yang menyengat berada di dekat makhluk ni tadi, mengeluarkan apa? Menyebabkan keringat dan peluh setiap hamba ini keluar daripada tubuh badannya. Rupanya peluh yang dikeluarkan oleh tubuh badan ini tadi, dia kedalamannya tadi menenggelamkan setiap orang ini tadi berdasarkan amalan dan perbuatannya. Maknanya semakin banyak keburukannya, semakin dalam ia akan ditenggelamkan oleh peluhnya. Sebab itu kata Rasulullah, ada di antara hamba ini mereka yang ditenggelamkan oleh peluhnya kaqadri, seperti kadarnya Ka'baini, sampai kedua buku lali sahaja. Ada di antara hamba-hamba Allah ni tadi pada hari kiamat ditenggelamkan oleh peluhnya sehingga batas rukbataini, kedua lututnya. Ada pula di antara hamba-hamba Allah ni nanti akan ditenggelamkan oleh peluhnya ila hiqwaihi, sampai ke pinggangnya. Bahkan kata Nabi, ada di antara hamba-hamba Allah ni tadi man yuljimuhu al-araku iljaman fa asyara ila fihi, ditenggelamkan oleh peluhnya sampailah mengisyaratkan Nabi ke mulutnya, dan ada riwayat mengatakan bahkan sampai ke telinganya, ditenggelamkan oleh peluhnya karena perbuatan maksiat dan juga dosa yang ia lakukan. Jadi kalau kita sudah tahu ya sedikit sebanyak tentang sifat dan keadaan hari kiamat kelak,
salah satunya adalah tiada tempat untuk kita bernaung pada hari itu, hanya Allah sahaja yang tahu. Maka kalau kita nak mendapat keteduhan, kalau kita nak mendapat pernaungan ataupun naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena naungan pada hari kiamat yang diberi hanya Allah saja. Maknanya hanya naungan daripada Allah sahaja yang ada pada hari kiamat kelak. Tidak ada mana-mana makhluk yang dapat memberikan naungan kepada kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah dalam hadis ini, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yaum la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat tersebut tidak ada naungan selain daripada naungan dan pertolongan Allah sahaja. Mudah-mudahan berdoa kita, berusaha kita agar menjadi satu di antara golongan yang 7 ni tadi, mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Siapakah 7 golongan tersebut? Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dewasa, rajin beribadah kepada Allah. Beruntung tuan-tuan dan puan-puan kalau punya anak yang remaja, kalau punya cucu yang muda dan remaja, ketika itu mereka taat kepada Allah, maka mereka ini adalah satu di antara golongan dengan izin Allah mendapat naungan Allah pada hari kiamat kelak. Yang ketiga, orang yang mendapat naungan daripada Allah, ithnani aw rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraka alaihi. 2 sahabat, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah. Ketika dia berkumpul, berjumpa dengan sahabatnya, berjumpa karena Allah. Ketika ia berpisah daripada sahabatnya, dia berpisah pun kerana Allah. Jadi ini kelebihan orang yang berkasih sayang yang kedua, mendapat naungan daripada Allah pada hari kiamat kelak. Kemudian golongan yang keempat yang mendapat naungan daripada Allah adalah rajulun da'athu imra'atun zatu jamalin wa mansabin fayaqul inni akhafullah. Seorang lelaki yang dirayu, yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang punya pangkat, yang punya harta untuk melakukan perbuatan zina. Jadi lelaki yang diajak oleh perempuan yang cantik, yang kaya, yang punya jawatan tinggi, ketika itu diajak oleh perempuan tersebut, lelaki ini tadi, apa kata lelaki tersebut? Inni akhafullah, sungguh aku takkan melakukan perbuatan zina ini karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang melakukan perkara ini, maka dengan izin Allah dia akan mendapat naungan daripada Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian golongan yang kelima adalah golongan yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, rajulun anfaqat akhfa hatta la ta'lam shimaluhu ma anfaqat yaminuh. Seseorang yang menafkahkan, membelanjakan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah, sehingga pada saat ia membelanjakan harta tersebut, pada saat ia bersedekah, tangan kirinya tidak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada adab-adab ya ketika kita beribadah dengan melalui harta ini tadi. Ada bezanya adab ketika berzakat dan juga adab ketika bersedekah. Khususnya bersedekah, kata Al-Imam Al-Ghazali dan imam-imam yang lainnya, afdal sedekah itu bukan tidak sah ya. Yang paling afdal kalau kita bersedekah tu hendaklah sedekah dalam keadaan sir, tersembunyi. Kita tidak show off, kita tak tunjukkan di hadapan orang lain.
Ini tidak bermakna orang yang bersedekah, dia tunjukkan di hadapan orang lain itu riak, dia ujub, dia batal sedekahnya. Ini tidak boleh kita hukum seperti itu, karena ikhlas dan hati dia hanya Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi di dalam syarak, sedekah yang paling afdal caranya adalah dengan jalan kita sembunyikan. Sehingga apa? Sehingga orang yang menerima sedekah tersebut merasa terjaga marwah dia, nama baik dia, dan tidak merasa dilekehkan dan direndahkan oleh orang lain. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa sedekah yang sunnah itu afdalnya diberi dengan jalan sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat ini adalah ibadah harta yang sifat ataupun hukumnya wajib, maka pada saat itu hendaklah dizahirkan. Jadi zakat ini perlu kita izharkan, perlu kita zahirkan, perlu kita tunjukkan. Kenapa? Karena zakat ini merupakan syiar Allah yang perlu diangkat, yang perlu ditunjukkan, sama seperti solat berjamaah nih. Yang perlu ditunjukkan, maknanya kita mengimarahkan, kita menunaikan syariat Allah ini tadi dengan melaksanakan salat secara berjamaah. Itu yang kita kerjakan, salat berjamaah ini kan tidak secara bersembunyi. Beda dengan orang yang salat sendiri di rumah bersembunyi. Jadi untuk salat fardu afdalnya adalah dinyatakan, maksudnya secara berjamaah. Begitu juga zakat ini tadi. Tetapi tidak salah kalau kita berikan tanpa sepengetahuan orang lain. Karena tujuan utama daripada zakat itu adalah untuk meninggikan syiar Allah. Dan ia adalah fardu. Maknanya di sini orang yang berzakat itu tak ada apapun kebaikan dia. Bahasa kasarnya seperti itu. Sebab beda dengan sedekah. Karena apa? Zakat itu benda yang wajib dia keluarkan. Suka tak suka, redha tak redha, ikhlas tak ikhlas. Kalau dia tak nak diazab oleh Allah, dia wajib keluarkan zakat harta itu. Karena harta tersebut, zakat yang wajib dia keluarkan tersebut, ini adalah hak asnaf, bukan punya dia. Itu adalah hak asnaf. Tetapi lain dengan sedekah. Nah, sedekah ini tadi khususnya dalam bentuk ataupun yang hukumnya sunnah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, golongan yang kelima yang mendapat naungan daripada Allah adalah mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, apakah itu sedekah, apakah itu infak dan lain sebagainya. Dia bersedekah tadi dengan cara tersembunyi sampai sehinggakan tangan kiri dia tak tahu apa yang diberi oleh tangan kanannya. Golongan yang keenam yang nanti pada hari kiamat mendapat naungan daripada Allah adalah rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut, senantiasa berfikir untuk mengimarahkan rumah Allah, senantiasa terpaut hatinya untuk ke masjid. Ini adalah golongan yang keenam yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika dia ada kesempatan, dia rindu untuk pergi ke masjid dan dia datangi masjid. Ketika dia ada uzur syara, tidak dapat hadir ke masjid, hati dia tetap teringat ke masjid tadi. Meskipun dia tidak dapat melangkahkan kaki ke masjid tersebut, inilah golongan yang hati dia senantiasa teringat, senantiasa terpaut untuk mengimarahkan rumah Allah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan dan kita semua tergolong daripada golongan orang-orang yang mengimarahkan, yang hatinya senantiasa cinta dan suka mengimarahkan rumah Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian golongan yang ketujuh yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah. Apakah berzikir melalui salat, melalui bacaan Al-Quran, melalui bacaan tasbih, ataupun melalui tafakkur dan tadabbur tentang ciptaan Allah. Janji berzikir dengan semua jenis zikir. Ketika dia berzikir ni tadi, menitik air matanya
Maka kata Rasulullah, kalau pernah berlaku perkara tersebut, dengan izin Allah, dia nanti akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, pernah tak kita satu masa sebelum ini ataupun saat ini membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah, hati kita sayu, bahkan sampai keluar air mata kita? Pernah tak? Kalau pernah, maka bersyukurlah dan ucapkanlah Alhamdulillah, karena itu merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan tanda dan sifat-sifat orang yang beriman. Allah mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang beriman, kata Allah, sifat mereka adalah ketika mereka berzikir, ketika nama Allah disebutkan di hadapan mereka, hatinya bergetar. Ketika ia berada di majlis ilmu, dia khusyuk mendengarkan majlis ilmu, hati dia takut, hati dia ingat kepada Allah, ingat kepada akhirat. Ini sifat orang yang beriman. Jadi jangan kata kita ni dah beriman kepada Allah, tapi ketika berada di dalam majlis ilmu, ketika berzikir mendengar nama Allah, hati kita sama sekali tak ada rasa apapun, tak ada feel, tak ada rasa bergetar pun, tak ada rasa takut kepada Allah. Ini ada masalah dan ini satu musibah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah agar hati kita tadi diberikan hidayah untuk senantiasa rasa takut ketika mendengar nama Allah. Yang kedua, orang yang beriman adalah ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Ayat di sini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ini tadi ada dua. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada hamba ini melalui Al-Quranul Karim. Ayat Qur'aniyah. Ini tanda kebesaran Allah. Sebab ayat-ayat Al-Quran ini merupakan kalamullah mu'jiz. Iaitu kalam Allah yang penuh dengan mu'jizat. Tak ada satu pun di antara makhluk ini yang mampu mendatangkan uslub, sistem ataupun nizam ayat yang Allah atur dalam Al-Quran tadi yang dapat mereka samai sistem ataupun kehalusan dan kebagusan bahasa yang Allah letakkan di dalam Al-Quran tersebut. Tak ada yang mampu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu terhadap apa yang dibawa oleh hambaku yaitu Muhammad terhadap Al-Quran ini, maka coba datangkan satu surah yang sama level bagusnya, ayatnya, sastranya seperti Al-Quran ini. Tak ada satu pun yang mampu. Bahkan orang Arab sendiri, mereka yang bercakap, berdialog dengan bahasa Arab sendiri pun masih lagi ramai yang tidak dapat memahami isi kandungan Al-Quran meskipun mereka bertutur dengan bahasa Arab. Contohnya huruf muqatta'ah sahaja. Alif lam mim, ha mim, alif lam ra, sad, yasin. Ini namanya al-ahruf al-muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah yang ulama tafsir berbeza pendapat. Ada sebagian mengatakan takwil dan tafsir ayat ataupun huruf-huruf muqatta'ah ini hanya Allah sahaja yang maha mengetahuinya, dan ada pula ulama tafsir yang lain mengatakan ada takwil dan juga tafsir daripada setiap huruf muqatta'ah tersebut. Jadi tuan-tuan, tanda-tanda kebesaran Allah ni tadi, ketika dia ingat tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quran ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Al-Kauniyah. Kauniyah ini maksudnya ciptaan yang telah Allah sediakan. Alam semesta ni, dia melihat ciptaan Allah ni, dia sedar, subhanallah, betapa hebatnya lah Allah ni, betapa perkasanya Allah ni, boleh menghidupkan dan mematikan. Bahkan awan yang begitu luasnya, hanya Allah saja maha mengetahui berapa luas awan dan langit tersebut.
tidak sama sekali memerlukan mana-mana tiang untuk menopangnya. Lain halnya atap ataupun bumbung masjid yang kita berada di bawahnya. Saat ini dipenuhi dengan apa? Dengan tiang-tiang untuk menopang bumbung tadi agar boleh berdiri. Ternyata awan begitu besar dan lebih luas daripada masjid, tidak memerlukan satu pun tiang untuk ia berdiri. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah melalui ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pernah menangis karena ingat Allah, beruntunglah, sebab dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, ainani lan tamussahuman nar. Ada dua mata makhluk ni yang tidak dapat disentuh oleh api neraka Allah. Apakah dua mata tersebut? Yang pertama, ainun tabki min khasyatillah. Mata yang tidak disentuh oleh api neraka pada hari kiamat kelak adalah mata seorang hamba yang pernah menangis kerana takut kepada Allah. Saya ulang, takut kepada Allah di sini bukan hanya takut daripada azab Allah, bukan hanya takut melakukan maksiat, tapi yang paling utama tadi, ketika kita melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah, dalam masa yang sama kita risau, kita bimbang, kita takut sangat kalau amal ibadah yang kita buat ni tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Ini yang perlu kita takuti. Jadi jangan pernah rasa confirm ataupun kita rasa kita seperti perasan setiap amal ibadah yang kita buat tu dah confirm diterima oleh Allah. Ini tidak menunjukkan tanda dan sifat-sifat orang yang beriman. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Maknanya orang-orang yang beriman tadi, mereka ketika melakukan amalan-amalan soleh, mereka melakukan ketaatan, mereka sungguh-sungguh risau, mereka sungguh takut kalau amal ibadah yang mereka buat ni tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tak rasa seperti itu, tuan-tuan? Kalau belum lagi ada, maka minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mata yang kedua, ainun tahris fi sabilillah, mata yang berjaga, mata yang tidak tidur karena jihad di jalan Allah, karena untuk meninggikan syiar dan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan yang kedua, orang yang berkasih sayang di jalan Allah ni tadi adalah mereka berhak dengan izin Allah mendapat naungan dan pertolongan daripada Allah pada hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, tak ada lagi anak dah. Tak ada lagi adik-beradik, suami, isteri, ibu, ayah, semua hanya dapat memikirkan nasibnya sendiri-sendiri. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Shadaqallahul azim. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad, ini saya nakalkan daripada tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran atau Al-Mashhur bi Tafsir Al-Qurtubi. Apa kata Al-Imam Fudail bin Iyad mentakwilkan dan mentafsirkan ayat ini? Inna imra'atan yaumal qiyamah laqiyat ibnaha. Bahwa seorang ibu pada hari kiamat kelak akan berjumpa dengan anak yang dia lahirkan di dunia dulu. Anak tadi kenal mak dia, maknya tadi sudah tentulah kenal anaknya. Maka pada saat itu si ibu tadi merayu kepada anaknya. Sebelum dia meminta sesuatu kepada anaknya, ibunya terlebih dahulu mengingatkan anaknya tadi. Ya bunayya, alam yakun batni laka wi'a. Wahai anakku, bukankah engkau dulu berada dalam perutku? Wahai anakku, bukankah engkau dulu kukenyangkan dengan air susuku? Wahai anakku, siang malam mak berjaga, menjaga keselamatan dan juga kesehatanmu. Masih ingat tak engkau nak? Maka jawaban anak kita ibu-ibu, bala ya ummah, ya saya ingat semua tu wahai mak.
Kemudian apa kata ibu tadi merayu kepada anaknya? Ya bunayya, wallahi, wahai anakku, demi Allah, qad athqalatni dhunubi al-yawm. Demi Allah nak, mak merayu hari ini, berat sungguh dosa yang mak pikul ni. Fahal la yumkin an tahmil minha dhanban wahidan. Satu saja mak nak minta kepada kamu, boleh tak kamu ambil satu dosa yang ringan, yang kecil saja, supaya ringan sedikit beban dosa yang kupikul ni, kata si mak tadi. Minta tolong sangat mak. Tak payah kamu bayar, kamu ganti. Bagaimana pengorbanan mak rasa sakit melahirkan kamu, memberi air susu dan lain sebagainya. Tak payah. Mak cuma nak minta kamu ambil saja satu dosa yang paling ringan pun tak apa. Tolonglah nak. Apa jawaban anak kita ibu-ibu? Ilaika anni ya ummah, fa inni anki bi dhanbi mashghul. Minta maaf mak noh. Hari ini cek pun, saya pun sibuk dengan dosa saya sendiri mak. Inilah anak yang dulu kita takut menginfakkan harta kita ke masjid, ke rumah Allah, di jalan Allah. Takut kurang keperluan anak kita, sebab sayang sangat kepada anak kita. Sebab itu Nabi mengatakan hubbuka syai', yakni bahwa cinta dan kasih kamu kepada sesuatu itu boleh membutakan hati kamu, boleh menutup hati kamu di jalan Allah. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan maksudnya daripada ayat ini anda benci kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksudnya. Tapi jangan sampai menjadi orang tua yang rugi, yang pada saat hidup di dunia dia mati-mati berkorban untuk anaknya, demi dunia anaknya, tetapi pada hari akhirat sedikit pun tidak ada kebaikan yang dia dapat daripada melahirkan dan mendidik anak-anak tersebut. Termasuk juga seorang ayah. Allah juga sudah mengatakan, yubassarunahum yawaddul mujrimu la yaftadi min azabi yawma idzin bibani. Pada hari itu diperlihatkan kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah, khususnya kepada para ayah-ayah ni. Pada saat itu ketika dia berdosa, ketika dihisab oleh Allah banyak maksiat dan dosanya, ketika itu dia berharap dapat menebus dosa dia dengan anak-anak dia. Anak yang dulu pernah dia berkorban, menafkahi anak dia nak korbankan, dia nak tebus dosa itu dengan pengorbanan dia di dunia dulu. Sama sekali tidak dapat. Kalla, ya, tidak akan mungkin dapat ditebus dengan apapun. Bahkan anda nak tebus dengan seluruh isi muka bumi ini pun tidak dapat menebus dosa anda. Nazza'atal lisyawa, bahwa pada saat itu api neraka ladha, innaha ladha, tengah menunggu anda. Neraka ladha sedang membara dan menyala-nyala apinya. Ketika ia masuk ke dalam neraka ladha tersebut, nazza'atal lisyawa, hancur luluh lantak habis semua kulit, bahkan tulang dan ubun-ubunnya. Wal'iyadzubillahi min zalik. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan bicarakan pula kelebihan yang ketiga, orang yang berkasih sayang kerana Allah. Wallahu alam bissawab. Kita baca kafarat al-majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya muqallib al-qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.